Halo Sobat Bang John, apa kabar kalian semuanya pada hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya kita doakan. Bang John Film kali ini akan membahas film yang bertema aksi laga yang berjudul Kung Fu Jungle yang dirilis pada tahun 2014. Dan film ini diperankan oleh Donnie Yen sebagai Ha Ho Mo, Wang Baoqiang sebagai Fung Yusao, Charlie Yung sebagai Lu Yensum, dan Michelle Bai sebagai Xin Ying. Film ini bercerita tentang seorang instruktur bela diri yang hidupnya berubah drastis ketika ia secara tidak sengaja membunuh seorang lawan dalam sebuah pertarungan. Karena tindakannya tersebut, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Serangkaian kasus pembunuhan brutal pun terjadi di kota tersebut. Seorang pembunuh misterius menargetkan para ahli bela diri terkemuka, membunuh mereka satu persatu dengan kejam dengan sistematis. Pertarungan fisik dan pertarungan filosofis tentang arti sebenarnya dari seni bela diri. Dan tak berlama-lama lagi, mari kita urai filmnya. Scene diawali dengan suasana perkotaan dan markas besar kepolisian. Seorang pria dengan luka-luka menghampiri staf kepolisian dengan nafas yang tidak teratur. Ia menjawab pertanyaan polisi tersebut bahwa ia adalah Ha Ho Mo, menampilkan adegan keributan. Lalu pria tersebut berkata bahwa ia telah membunuh seseorang. 3 tahun selanjutnya, kemacetan lalu lintas di salah satu distrik terlihat terjadi suatu kecelakaan dan memakan korban jiwa. Terlihat sosok polisi wanita tiba dengan mengendarai sepeda motor, tampak di TKP mobil yang ringsek dan posisi yang sudah tidak beraturan. Kepolisian melakukan identifikasi dan investigasi pada lokasi tersebut, lalu menemukan 2 bungkus narkoba, dan di terowongan terlihat pistol dan beberapa proyektil peluru. Dan di tubuh jenazah juga mengalami kondisi memar, patah tulang, dan rangka tengkorak yang retak akibat benturan keras. Diduga pelaku bertangan kosong. Lalu kepolisian mengamati alat bukti lain dan mendokumentasikannya suatu benda dengan kamera ponsel. Di penjara Stanley, para tahanan terlihat dengan aktivitas harian mereka. 2 narapidana sedang mengobrol dengan santai dan bercerita kasus mereka. Tidak lama setelah itu datang kelompok tahanan lain. Terlihat mereka adalah geng yang mempunyai kekuasaan wilayah di sana dan mengusir kedua orang di sana, lalu mereka pindah ke meja lainnya. Berita di televisi menayangkan kecelakaan yang terjadi di salah satu terowongan Salisbury. Sosok tubuh yang mengalami luka parah bernama Mark Wingyan atau dijuluki Sharkyan. Mendengar berita tersebut, Ha Ho Mo terkejut dan meminta sipir untuk mengizinkannya menelpon seseorang, tetapi ditolaknya. Lalu ia mencoba cara lain. Kali ini ia meminta untuk bertemu dengan Lu Yensum untuk membantu memecahkan kasus ini, tetapi sipir meresponnya dengan candaan. Dan ia mencoba cara lain, yaitu dengan membuat kericuhan dengan pukulan membabi buta. Ia memberikan pukulan kepada para tahanan lainnya di ruangan sel tersebut. Lalu ia mengatakan kembali ingin bertemu dengan perwira polisi wanita Lu Yensum. Pada hari berikutnya, perwira polisi wanita itu pun menemuinya di ruangan khusus. Ha Ho Mo menjelaskan ia pernah berduel dengan Sharkyan yang juga seorang petinju profesional, dan ia mengungkapkan beberapa hal untuk dapat memecahkan kasus tersebut dan meminta untuk dibebaskan. Tetapi pihak kepolisian menolak dan merasa mampu menangani kasus tersebut tanpa bantuannya. Tetapi Ha Ho Mo menjelaskan filsafat kungfu tentang fisik dan energi pikiran dan merasakan ada hal lain di balik kasus ini. Tetapi tetap saja pihak kepolisian tidak mengabulkan permintaannya. Lalu sebelumnya pihak kepolisian keluar dari ruangan, ia menyebutkan beberapa nama yang akan menjadi target selanjutnya. Lalu scene berganti di tempat berbeda. Terlihat sebuah kayu dan tinta merah bertuliskan Tam Kim Yu dengan huruf kanji. Lalu scene berpindah kembali ke suatu tempat di mana seorang seniman pahat sedang membuat karya. Dan tiba-tiba samar-samar terdengar suara seseorang berkata di hadapannya, memperkenalkan dirinya dengan nama Fung Yusao dan akan membunuhnya. Mereka memulai pertarungan di atas karya seni berupa fosil tulang dengan keterampilan bela dirinya masing-masing. Meskipun mampu menahan beberapa serangan, tetapi akhirnya seniman tersebut tewas.
Di kantor polisi, investigasi berlanjut dengan meneliti beberapa nama yang disebutkan sebelumnya. Dari hasil penelitian, ternyata Ha Ho Mo dahulu adalah pemimpin perguruan bela diri terkenal dan memiliki ribuan pengikut. Kembali scene sebelumnya menampilkan seniman yang tewas dan suatu benda tajam menusuk ke bagian dadanya. Hingga di keesokan harinya, perwira polisi wanita tersebut teringat dengan beberapa ucapan Ha Ho Mo dan pergi menemuinya lagi. Lalu ia meminta untuk dibebaskan agar dapat memecahkan kasus tersebut dan tidak banyak lagi yang menjadi korbannya. Scene menampilkan sisi aliran sungai perkotaan di mana seseorang tengah duduk di bawah jembatan penghubung, lalu beralih menuju ke suatu tempat yang memperlihatkan asahan benda tajam dan ukiran nama Wong Chit pada kayu dengan tinta merah. Pada waktu yang berbeda, terlihat seseorang tengah membuat sketsa di studio tato. Lalu kembali di depan penjara, Ha Ho Mo telah dibebaskan dan beralih ke suasana kota yang menampilkan kepolisian bersama Ha Ho Mo bekerja sama untuk memecahkan kasus ini. Di dalam mobil, mereka mulai berdiskusi tentang rencana meringkus pelaku pembunuh polisi yang menunjukkan barang bukti berupa simbol burung walet. Di tempat yang lain di studio tato terlihat ada seorang yang masuk pada saat tempat tersebut sudah ditutup. Dan juga terlihat seseorang menyelinap. Mereka pun terlibat duel. Pemilik tersebut menjadi tujuan dari pembunuhan misterius tersebut. Adegan sadis terlihat ketika sang pemilik kepalanya dibenturkan ke akuarium dan dilempar keluar jendela gedung hingga tewas seketika. Ha Ho Mo tiba di lokasi TKP. Mereka memeriksa jenazah yang mati mengenaskan tersebut. Terlihat luka memar, tulang tangan kiri yang patah dan tertusuk. Saat Ha Ho Mo melihat ke arah belakang, ia melihat sosok misterius menatap ke arah mereka. Lalu dengan sigap ia berlari mengejar. Pihak kepolisian pun berusaha mengejar dari arah berbeda. Tetapi sangat disayangkan, pria tersebut melompat ke gedung sebelahnya. Dengan tatapan dan senyum bengis, ia berhasil kabur. Ia adalah Shin Ying atau istri Han Ho Mo. Dan di lokasi berbeda terlihat Ha Ho Mo menemui seseorang wanita. Wanita tersebut menamparnya, tetapi Ha Ho Mo membalasnya dengan pelukan hangat. Di dalam sebuah rumah terlihat Ha Ho Mo memberikan penghormatan kepada foto gurunya. Dan pada malam hari ia menemukan simbol burung walet yang mirip dengan barang yang ada di setiap tempat TKP dan menanyakannya terkait benda tersebut. Dan di keesokan harinya, Ha Ho Mo bersama istri bertemu seorang guru yang mengerti tentang simbol walet tersebut. Hingga sang guru mulai bercerita tentang asal mula dan sejarahnya. Seseorang di tempat tersebut mengatakan 6 tahun lalu seseorang menantangnya dan berhasil mengalahkannya. Ia menyebutkan beberapa ciri orang tersebut bernama Fu Yu Shao. Ha Ho Mo lalu menghubungi pihak kepolisian dan menyampaikan informasi tersebut. Polisi tiba di Suku Island dan melakukan penggeledahan. Dari keterangan pemilik gedung didapatkan informasi yang cukup signifikan. Ternyata Fung Yisan tinggal di sana dengan istrinya yang menderita kanker. Ternyata motivasi tersangka ingin menjadi ahli kungfu nomor 1 dan melenyapkan para master kungfu lainnya dengan metode bela diri kuno miliknya. Shin Ying bersikeras untuk terus menemani sang suami. Beruntungnya perwira polisi tersebut mengabulkan permintaannya. Kemudian di tempat berbeda di malam hari, pihak kepolisian dan Ha Ho Mo mengunjungi sebuah kedai makanan menemui seorang master bela diri. Dan scene beralih ke sebuah lokasi syuting. Di sana terlihat pria misterius mengacaukan tempat tersebut. Ia menantang seorang aktor yang juga ahli bela diri. Terjadi pertengkaran di arena tersebut. Mereka berkelahi dengan pedang. Duel diakhiri dengan tertusuknya sang aktor pada bagian leher. Konferensi pers dilakukan. Kepolisian pun masih mengumpulkan beberapa bukti untuk mengungkapkan kepada publik pria misterius tersebut. Lalu menghubungi kantor polisi untuk berbicara kepada Han Ho Mo. Ia mengancam akan membunuh istrinya setelah mendapatkan info lokasi penelpon. Polisi bergegas menuju lokasi, tetapi Fung Yu Shao kembali lolos. Kepolisian mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyiannya. Lagi-lagi mereka belum mampu untuk menangkapnya.
Mereka hanya menemukan sebuah abu jenazah. Polisi menduga tersangka akan kembali ke tempat tersebut di hari ulang tahunnya. Pihak kepolisian menyiapkan dengan sangat teliti untuk meringkusnya. Dan scene memperlihatkan sebuah sampan melintasi dan adegan pada saat sang istri dari tersangka menjelang ajal dan Fung Yusan mencekik leher istrinya. Fung Yusan menyadari keberadaan polisi di tempat tersebut, lalu berbalik arah dan menghilang. Dari pantauan polisi di ruang monitoring, kekacauan terjadi. Ha Ho-mo dicurigai berkomplot dengan tersangka, lalu terlihat istri Ha Ho-mo pergi mendatangi Fu Yongsan dan membawa abu jenazah istri Fu Yongsan. Ha Ho-mo bergegas pergi mengejar ke lokasi. Walau dihadang polisi, Shin Ying terlibat duel maut dengan Fu Yongsan. Untuk kesekian kalinya Fu Yongsan berhasil kabur dan melukainya. Kini Ha Ho-mo bertemu dengan Fu Yongsan dan mereka berkelahi di atas perahu hingga tercebur. Kali ini tersangka berusaha kabur dengan speedboat. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan pihak kepolisian masih bisa menangkap tersangka. Ha Ho-mo menjelaskan penangkapan tersebut antara mereka dalam percakapan terungkap motif dan ancaman pelaku. Pada malam berikutnya, Ha Ho-mo yang terpukul karena istrinya terluka mengingat kembali ingatan masa lalunya dan ia bertekad menghabisi pelaku tanpa ampun. Scene kali ini menegangkan sekali karena memperlihatkan Ha Ho-mo bertemu langsung dengan Fu Yongsan di jalan. Masing-masing mengeluarkan jurus andalan. Pelaku terlihat senang dengan duel menantang ini, dan banyaknya kendaraan yang melintas tidak menjadi penghalangnya. Bahkan bambu yang berserakan akibat aksi mereka pun dijadikan senjata. Keahlian bela diri mereka terlihat seimbang. Pukulan demi pukulan masih bisa dihalau, tetapi Ha Ho-mo dapat melihat kelemahan pelaku dan melakukan pukulan di kepala hingga pelaku pun terhempas. Namun jiwa heroik Ha Ho-mo tidak langsung menghabisi pelaku. Justru ia melempar pelaku ke sisi jalan saat akan tertabrak. Tetapi Ha Ho-mo menasnya tersangkut di mobil dan terseret. Kali ini pelaku menyeret Ha Ho-mo ke bahu jalan dan mengatakan kungfu bertujuan untuk membunuh. Sebelum pelaku ingin menewaskan Ha Ho-mo, tiba-tiba perwira polisi wanita datang melumpuhkan pelaku dan menembakkan peluru ke dadanya. Ha Ho-mo! Ha Ho-mo! 3 bulan kemudian di dalam penjara, terlihat kepolisian mengunjungi Ha Ho-mo mengabarkan bahwa ia akan segera dilepaskan dan kasusnya akan ditinjau ulang. Ha Ho-mo kembali menjadi pelatih perguruan bela diri bersama istrinya dan film pun ditutup dengan dokumentasi mereka di depan gedung pelatihan. Terima kasih telah menonton video Bang John kali ini dan tunggu video Bang John selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara ditekan tombol subscribe warna merah, karena tanpa kalian channel ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa.